Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini saya akan bahas fakta tentang Sage Centipede. Tapi sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok saya, yaitu My Food and Store, agar kalian mendapatkan live menarik. Oke, cukup basa-basinya, kita langsung masuk ke topik utama. Jadi siapa itu Sage Centipede? Buat kalian yang belum baca versi manganya, Sage Centipede adalah makhluk raksasa yang muncul secara mengejutkan di chapter 166 manga One Punch Man. Dia muncul barengan dengan makhluk lain bernama Evil Ocean Water, dan keduanya muncul untuk mengejar Awaken Garo. Tapi anehnya mereka bukan muncul untuk menghancurkan Garo, melainkan untuk menghancurkan Saitama yang dianggap telah melepaskan tinjunya melawan tinju God. Namun Awaken Garo salah mengerti dengan menganggap dialah orang yang melawan tinju dewa, padahal bukan, dan melawan Sage Centipede untuk membuktikan klaimnya. Yang bikin Sage Centipede beda dari Centipede sebelumnya adalah sikap dan misinya. Kalau misalnya Elder Centipede itu makhluk penghancur yang brutal dan akan menghancurkan siapapun di sekitarnya. Tapi Sage Centipede itu dia punya strategi, kesadaran, dan bisa bicara, bahkan mengklaim dirinya sebagai perantara kehendak bumi. Dia bilang kalau tujuannya adalah menghukum mereka yang menentang kehendak planet itu sendiri. Dari sini kita bisa lihat ini bukan monster sembarangan. Lalu gimana asal-usulnya? Banyak teori yang berseliweran di Reddit dan YouTube soal siapa sebenarnya Sage Centipede ini. Beberapa fans bahkan menganggap dia sebagai ciptaan langsung dari God. Sementara teori lainnya menyebut dia sebagai avatar atau manifestasi kehendak planet bumi. Dalam narasi One Punch Man, Sage Centipede bisa dibilang sebagai antitesis dari Saitama yang menghancurkan segalanya tanpa beban. Sedangkan makhluk ini muncul sebagai pelindung struktur alami dan keseimbangan suhu dunia. Sedangkan Sage Centipede muncul sebagai pelindung struktur alami dan keseimbangan dunia. Menariknya, Sage Centipede secara visual punya simbolis. Dia muncul dengan tubuh yang jauh lebih panjang dan detail dibanding Elder Centipede, memiliki kumis seperti orang tua, dan punya ekspresi yang menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan. Ini menandakan kalau Sage Centipede bukan sekedar binatang raksasa, tapi makhluk yang punya misi spiritual dan juga seorang filosofis. Sekarang mari kita tarik ke belakang. Ingat Elder Centipede, makhluk yang pernah menjadi lawan berat dari Bang dan Bom. Nah, Elder Centipede pernah disebut sebagai anak dari makhluk yang lebih besar dan lebih bijak. Dan tebak siapa itu? Tentu ini adalah tebakan kepada Sage Centipede. Artinya Sage Centipede bukan hanya lebih kuat, tapi dia juga leluhur semua monster jenis kelabang yang pernah muncul di dunia One Punch Man. Kalau teori ini benar, maka Sage Centipede dianggap sebagai monster primordial, yaitu makhluk kuno yang sudah eksis sejak zaman dahulu kala, sebelum peradaban manusia berkembang. Ini didukung oleh pernyataannya sendiri yang menyebutkan kalau dia adalah utusan kehendak planet. Mungkin dia sudah ada sejak planet ini mengembangkan kehidupan, dan selama jutaan tahun Sage Centipede tidur di bawah permukaan bumi, hanya bangun ketika keseimbangan alam terganggu. Tapi muncul juga teori lain yang lebih berani. Di Reddit ada yang menyebut bahwa Sage Centipede sebenarnya adalah makhluk buatan God. Menurut teori ini, God ingin menjaga agar para penerima kekuatannya berada dalam jalur yang dia inginkan, sehingga mereka tidak menyimpang dari rencana utamanya. Jadi ketika Garo bertindak terlalu bebas dan mulai melawan banyak monster untuk memperkuat dirinya, maka Sage Centipede dan Evil Ocean Water dikirim untuk menghukumnya. Ini menarik karena Sage Centipede punya hubungan langsung dengan God, tapi bukan sebagai pemberontak atau korban, melainkan sebagai penguat alias prajuritnya. Kita tahu bahwa God punya pola. Dia memberikan kekuatan kepada manusia atau monster, lalu menghancurkan mereka kalau mereka gagal. Jadi keberadaan Sage Centipede ini sebagai eksekutor kosmik yang merupakan bagian dari sistem kontrol God. Buktinya, Sage Centipede muncul dari dalam tanah secara misterius dan langsung mengenali dan mengejar target yang sudah berkhianat pada kehendak God.
Buat kalian yang penasaran, kenapa Sage Centipede ini lebih kuat daripada monster lainnya? Jawabannya karena dia berada dalam level bencana Dragon or Higher. Walau di dalam manga One Punch Man belum disebutkan. Tapi dari pendapat saya, dengan penampilannya yang melintasi ratusan kilometer dan kemampuan berbicaranya, dia jelas bukan monster biasa. Menurutku, Sage Centipede bisa menyediakan sebuah energi yang tidak dimiliki oleh monster lain. Seperti misalnya energi spiritual bumi. Karena saya menganggap Sage Centipede ini memang adalah inkarnasi dari planet bumi sendiri. Dalam pertarungan singkatnya, Sage Centipede sayangnya tidak berhasil mencapai tujuannya karena dihentikan oleh Garo. Tapi ini yang menarik, meskipun Sage Centipede dihancurkan, makhluk ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa tiba-tiba muncul monster yang tidak hanya kuat tapi juga cerdas? Kenapa Sage Centipede muncul dan langsung mewakili God? Ini kemungkinan ada hubungannya tentang kehendak planet yang hidup. Jadi saya menduga kalau planet bumi itu punya afiliasi dengan God. Jadi planet bumi itu bukan benda mati biasa. Ini planet yang punya semacam kesadaran. Dan ketika keseimbangan kehidupan terganggu, misalnya Saitama yang terlalu banyak menghancurkan makhluk kuat dalam waktu singkat, maka planet bumi ini menciptakan atau membangunkan avatarnya alias inkarnasinya, yaitu Sage Centipede. Kalau ini benar, maka dunia One Punch Man lebih rumit dari yang saya kira. Karena sesuatu yang bahkan tidak kita pikirkan memerankan peran penting dalam cerita manga ini. Kekuatan Sage Centipede jelas sama dengan Elder Centipede, yaitu memanfaatkan tubuh raksasanya untuk menghancurkan segala medan yang ada di dalamnya. Seperti bencana berjalan. Sage Centipede menyerang musuhnya dengan menggilas apapun dengan mudah, sehingga menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Sage Centipede juga punya organ khusus yang bisa meregenerasi tubuhnya dengan cepat, sehingga serangan apapun terasa tak berguna bagi dia. Bahkan, tubuh lipannya sendiri dilapisi cangkang yang sangat keras, sehingga bisa menahan ledakan besar. Hal ini membuat Sage Centipede bisa selamat dari ribuan rudal balistik dan mungkin saja Sage Centipede bisa selamat dari bom nuklir meskipun akan mengalami luka parah. Nah, inilah yang saya tunggu-tunggu, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, Sage Centipede bukan hanya monster biasa, dia adalah sebuah simbol kekuatan dan juga bukti dari kuatnya pelayan dari God sendiri. Ditambah lagi, Sage Centipede meskipun dia sudah mati bukan berarti akan berakhir. God tentu mempunyai pelayan yang jauh lebih banyak dan kuat daripada Sage Centipede. Dan ini membuat God akan menjadi villain terakhir dalam cerita One Punch Man. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang Sage Centipede di seri One Punch Man. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik dengan monster ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.